Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam rutinitas, tidak tahu bagaimana cara mengatasi tantangan hidup, atau bahkan merasa mimpi Anda terlalu jauh untuk dijangkau? Hari ini saya bahkan membagikan sebuah pola pikir yang bisa mengubah cara pandang Anda terhadap segala hal dan membantu Anda mengalahkan apapun yang menghalangi kesuksesan Anda. Siapkah Anda untuk menaklukkan rintangan terbesar dalam hidup Anda? Kalau begitu, simak terus video ini. Semua memiliki tantangan yang berbeda dalam hidup ini, entah itu masalah pekerjaan, hubungan, kesehatan, atau bahkan keuangan. Namun yang seringkali menghalangi kita bukanlah tantangannya, melainkan cara kita memandang tantangan tersebut. Pola pikir atau mindset adalah kunci utama yang menentukan apakah kita akan gagal atau berhasil dalam mengatasi masalah. Ada dua jenis pola pikir yang umum dikenal, fixed mindset, pola pikir tetap, dan growth mindset, pola pikir berkembang. Pola pikir tetap adalah pandangan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang terbatas dan tidak dapat berkembang. Sementara pola pikir berkembang percaya bahwa dengan usaha dan dedikasi, kita bisa mengasah kemampuan dan mengatasi rintangan. Dalam video ini, kita akan fokus pada bagaimana mengembangkan growth mindset dan bagaimana pola pikir ini bisa membantu Anda mengalahkan apapun yang Anda hadapi. Segmen 2, kenapa pola pikir itu sangat penting? 4 menit. Pola pikir adalah dasar dari semua keputusan dan tindakan kita. Pola pikir berkembang memandang kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar. Orang yang memiliki pola pikir berkembang cenderung lebih berani mencoba hal baru, lebih tahan banting saat menghadapi kegagalan, dan lebih fokus pada proses daripada hasil akhir. Ini adalah kualitas yang sangat dibutuhkan untuk mengalahkan rintangan terbesar dalam hidup. Sebaliknya, pola pikir tetap seringkali membuat kita merasa tidak cukup baik atau tidak mampu. Ketika menghadapi kegagalan, kita merasa itu adalah cerminan dari ketidakmampuan kita, padahal kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Pola pikir ini membatasi potensi kita. Segmen 3, cara menerapkan pola pikir berkembang, 5 menit. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara mengubah pola pikir kita dari tetap menjadi berkembang. Ini adalah langkah-langkah yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berubah dari saya tidak bisa menjadi saya belum bisa. Salah satu cara paling efektif untuk mengembangkan pola pikir berkembang adalah dengan merubah cara Anda berbicara kepada diri sendiri. Leo Silih mengatakan, saya tidak bisa melakukan ini. Cobalah berkata, saya belum bisa melakukan ini. Tetap, saya akan terus mencoba. Kalimat ini membuka peluang untuk pertumbuhan. Lihat kegagalan sebagai pembelajaran. Setiap kali Anda gagal, jangan anggap itu sebagai akhir. Cobalah untuk melihat apa yang bisa Anda pelajari dari kegagalan tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya pelajari dari pengalaman ini yang akan membuat saya lebih baik di masa depan? Tetapkan tujuan jangka panjang dan fokus pada proses. Orang dengan pola pikir berkembang cenderung lebih fokus pada proses daripada hasil akhir. Ini berarti Anda tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga menghargai setiap langkah yang Anda ambil untuk mencapai tujuan. Proses ini memberi Anda kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kelilingi diri Anda dengan orang yang positif dan mendukung. Lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir Anda. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan memiliki pola pikir berkembang, Anda akan lebih mudah untuk mengadopsi pola pikir yang sama. Mari kita lihat contoh nyata bagaimana pola pikir berkembang bisa membantu Anda mengalahkan apapun. Contoh pertama adalah Thomas Edison, penemu bola lampu. Edison gagal ribuan kali dalam eksperimennya, tetapi dia melihat kegagalan sebagai pembelajaran. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil, katanya. Pola pikir berkembangnya memungkinkan dia untuk terus mencoba hingga akhirnya berhasil menciptakan bola lampu yang revolusioner. Contoh lainnya adalah Michael Jordan, yang dianggap sebagai salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa. Jordan pernah dikeluarkan dari tim basket sekolah menengahnya karena dianggap tidak cukup baik. Alih-alih menyerah, dia menggunakan kegagalan tersebut sebagai bahan bakar untuk bekerja lebih keras, berlatih lebih giat, dan akhirnya menjadi legenda dalam dunia basket. Segmen 5, mengalahkan rintangan mental 3 menit. Tentu saja, mengubah pola pikir bukanlah hal yang mudah. Banyak orang merasa kesulitan mengatasi keraguan diri dan rasa takut gagal. Namun ingatlah bahwa setiap rintangan mental yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk mengasah ketahanan mental Anda. Cobalah untuk menghadapi ketakutan Anda dan bertindak meskipun Anda merasa tidak siap. Ingat, kesuksesan datang setelah keberanian untuk melangkah meski dalam ketidakpastian. Cara kita berpikir dapat mengubah cara kita mengatasi tantangan dalam hidup. Pola pikir berkembang adalah kunci untuk mengalahkan apapun yang menghalangi jalan Anda. Mulailah dengan merubah cara Anda melihat kegagalan
fokus pada proses, dan yakin bahwa Anda memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Jangan biarkan rintangan menghalangi Anda. Jadikan mereka batu, loncatan menuju kesuksesan. Ingat Anda lebih kuat daripada yang Anda pikirkan. Untuk mempertajam pola pikir, kuncinya adalah mengubah cara pandang kita terhadap berbagai hal, terutama kegagalan. Seringkali kita menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Padahal kegagalan adalah bagian penting dari proses belajar dan berkembang. Ketika Anda gagal, jangan langsung merasa putus asa. Lihatlah itu sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Setiap kali Anda gagal, Anda mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang akan membuat Anda lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Selain itu, pola pikir berkembang tidak akan tercapai jika kita tidak terus belajar. Pembelajaran adalah kunci untuk mengasah kemampuan dan memperluas wawasan. Dunia terus berubah, dan untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi masalah, kita harus siap untuk terus mencari pengetahuan baru. Hal ini bisa melalui membaca buku, berbicara dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, atau mencoba hal-hal baru yang belum pernah Anda coba sebelumnya. Semakin banyak Anda belajar, semakin tajam pola pikir Anda. Tak hanya itu, penting juga untuk fokus pada proses, bukan hanya hasil. Banyak orang terlalu terfokus pada tujuan akhir, dan seringkali lupa menikmati perjalanan menuju tujuan itu. Padahal dalam setiap langkah yang diambil, kita belajar banyak hal yang membentuk diri kita menjadi lebih baik. Dengan menghargai proses, Anda akan lebih sabar dan lebih resilient ketika menghadapi hambatan atau kesulitan, karena Anda tahu bahwa setiap langkah kecil adalah bagian dari pencapaian yang lebih besar. Lingkungan juga memegang peranan besar dalam membentuk pola pikir kita. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan memiliki pola pikir positif, Anda akan lebih mudah untuk terus berkembang. Sebaliknya, jika Anda berada di sekitar orang-orang yang pesimis atau tidak mendukung, akan sulit bagi Anda untuk mempertajam pola pikir Anda. Oleh karena itu, penting untuk mencari orang-orang yang memberi energi positif dan saling menginspirasi untuk tumbuh bersama. Terakhir, berpikir kritis adalah kebiasaan yang sangat penting dalam mempertajam pola pikir. Cobalah untuk selalu mempertanyakan informasi yang Anda terima, mencari solusi baru, dan tidak mudah menerima hal-hal begitu saja. Berpikir kritis membantu Anda melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan cara-cara kreatif untuk menghadapinya. Ini adalah keterampilan yang akan terus mengasah pola pikir agar santai dan relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Untuk mempertajam pola pikir, pertama-tama, Anda perlu mulai dengan mengubah cara Anda melihat kegagalan. Banyak dari kita yang takut gagal dan menganggapnya sebagai akhir dari segalanya, padahal itu adalah langkah penting dalam proses belajar. Alih-alih meratapi kegagalan, coba untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Setiap kali Anda gagal, Anda belajar sesuatu yang baru, dan itu adalah kekuatan. Jadikan setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju keberhasilan yang lebih besar. Selanjutnya, Anda harus terus belajar dan memperbarui pengetahuan Anda. Pola pikir berkembang datang ketika kita mengakui bahwa kita tidak pernah tahu segalanya. Dunia terus berubah, dan untuk tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan, kita harus siap untuk terus mencari informasi dan memperluas wawasan. Ini bisa melalui buku, podcast, berbicara dengan orang yang lebih berpengalaman, atau sekadar mencoba hal-hal baru. Dengan terus belajar, kita tidak hanya mempertajam pengetahuan, tetapi juga membuka diri terhadap peluang yang lebih besar. Kemudian yang penting untuk fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Terkadang kita begitu terobsesi dengan tujuan akhir, sehingga kita lupa menikmati perjalanan menuju pencapaian tersebut. Padahal dalam setiap langkah yang kita ambil, kita belajar dan berkembang. Cobalah untuk menghargai setiap momen dalam perjalanan itu. Seketika Anda lebih fokus pada bagaimana Anda berkembang daripada hanya menunggu hasil, Anda akan lebih sabar dan lebih resilient ketika menghadapi rintangan di sepanjang jalan. Langkah berikutnya adalah mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung. Lingkungan yang positif dapat sangat memengaruhi cara berpikir kita. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki pola pikir berkembang, yang selalu mencari cara untuk tumbuh dan belajar, maka Anda juga akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Mereka akan menginspirasi Anda dan memberi Anda dorongan untuk tetap maju, bahkan ketika jalan terasa sulit. Oleh karena itu, pastikan Anda berada di sekitar orang-orang yang memberi energi positif dan saling mendukung untuk tumbuh bersama. Terakhir, penting untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Jangan menerima segala sesuatu begitu saja. Cobalah untuk selalu mempertanyakan dan menganalisis informasi yang Anda terima. Ketika Anda terbiasa berpikir kritis, Anda akan lebih mudah menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi.
Sini juga membantu Anda untuk berpikir lebih kreatif, melihat berbagai perspektif, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Pernahkah Anda merasa seperti otak Anda hancur? Seperti ada sesuatu yang hilang atau terputus dari dalam diri Anda? Seiring berjalannya waktu, banyak dari kita yang merasakan kelelahan mental yang begitu dalam. Ketika beban emosional, tekanan pekerjaan, dan tuntutan hidup semakin menumpuk, rasanya otak kita seperti meledak dan pikiran kita menjadi kacau. Hal ini terjadi ketika kita terlalu lama berada dalam keadaan stres, cemas, atau terus-menerus berjuang untuk mencapai sesuatu yang sepertinya tak pernah cukup. Saat itulah kita mulai merasa bahwa kemampuan otak dan pikiran kita semakin terhambat dan semuanya terasa seperti semakin sulit untuk dikelola. Otak kita, meskipun merupakan organ yang luar biasa, tidak kebal terhadap tekanan yang berlebihan. Stres kronis, kurang tidur, dan tekanan hidup yang terus-menerus dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai kegagalan kognitif, di mana kemampuan berpikir, memproses informasi, dan mengingat sesuatu menjadi semakin buruk. Proses berpikir yang biasanya lancar dan efisien, kini terasa lebih lambat, kabur, dan seringkali penuh dengan kebingungannya sendiri. Pada titik ini, kita merasa otak kita sudah mulai hancur. Pikiran pun tak luput dari kehancuran ini. Ketika kita dikelilingi oleh kekhawatiran, terlebih yang tak teratasi, pikiran kita mulai terpecah dan tidak dapat lagi fokus. Ini bukan hanya tentang kelelahan fisik, tetapi lebih kepada kehancuran mental yang perlahan meresap. Rasanya, apapun yang kita pikirkan atau rencanakan terasa sia-sia dan sulit terwujud. Setiap keputusan yang kita buat terasa berat. Setiap langkah yang kita ambil seolah terhambat oleh kebingungan yang tak berujung. Dan lebih buruk lagi, ketika pikiran kita sudah merasa hancur, kita mulai meragukan diri sendiri. Kepercayaan diri yang dulu ada mulai menghilang. Keraguan mulai menguasai, dan kita merasa seperti tidak memiliki kendali lagi atas hidup kita. Semua yang kita lakukan terasa sia-sia. Pikiran kita tidak lagi menjadi alat untuk mencapai tujuan, tetapi menjadi batu penghalang yang terus mencekik dan menekan setiap energi yang kita miliki. Namun perlu kita ingat, kehancuran ini bukanlah akhir dari segalanya. Meskipun kita merasa seperti otak dan pikiran kita hancur, masih ada harapan untuk perbaikan. Untuk mengembalikan ketajaman pikiran, kita harus memberi ruang untuk penyembuhan. Dengan istirahat yang cukup, memberikan diri kita waktu untuk refleksi, dan memulihkan keseimbangan emosional, kita dapat mulai membangun kembali fondasi yang kokoh untuk pikiran kita. Jangan biarkan kehancuran ini menjadi titik akhir. Ini bisa menjadi titik balik. Tempat kita memulai untuk menemukan ketenangan, fokus, dan kekuatan mental yang lebih besar. Mempertajam pola pikir adalah perjalanan yang tidak pernah selesai, namun sangat berharga. Setiap langkah yang kita ambil untuk mengasah cara berpikir, kita akan membuka peluang baru untuk tumbuh dan berkembang. Ingatlah, pola pikir yang kuat bukan hanya tentang kemampuan untuk mengatasi masalah, tetapi juga tentang bagaimana kita terus belajar dari pengalaman, menikmati proses, dan tetap resilient meskipun tantangan datang. Jangan takut untuk gagal, karena di balik setiap kegagalan terdapat pelajaran berharga. Dengan pola pikir yang berkembang, kita tidak hanya mampu mengatasi hambatan, tetapi kita juga akan terus maju menuju tujuan yang lebih besar. Terus latih, pertajam, dan kembangkan pola pikir Anda, karena dengan itu, Anda akan mampu mengatasi apapun yang datang di hadapan Anda.